Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuri. Ya, bagaimana kabarnya Bu Hana hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Nuri. Bu Nuri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga seperti Bu Hana dalam keadaan sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, baik Bu Hana. Sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat ya, yang akan nanti melihat proses coaching Ibu. Kemudian sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan, supaya nanti Ibu Hana itu mengetahui bagaimana penilaiannya. Ya. Saya harap dalam proses coaching nanti Ibu menerapkan prinsip sebagai seorang coach ya Bu ya. Adapun prinsip sebagai seorang coach itu ada 3 ya Bu. Yang pertama ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan kompetensi. Kemudian saya harap Bu Hana juga nanti mampu menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Yang terakhir harapan saya juga dapat nanti Bu Hana selaku coach menerapkan alur tirta ya Bu ya. Yang mana terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, yang telah sampaikan tadi itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi pedoman saya ketika mengamati Bu Hana sebagai coach. Bagaimana Bu Hana, apakah dapat dipahami? Alhamdulillah, bisa dipahami Bu Nuri. Alhamdulillah, bisa dipahami ya. Baik Bu Hana, selanjutnya sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama, Ibu Hana ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya, baik, terima kasih Bu Nuri. Di sini dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu bisa mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa apa yang dikeluhkan oleh coach. Di sini saya ingin mampu mengajukan pertanyaan berbobot itu karena apa? Karena dalam proses coaching, mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah kunci dari proses kegiatan coaching, supaya si coach ini nanti akan menemukan solusi-solusi yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia inginkan sendiri ya, sehingga permasalahan dia nanti akan terselesaikan. Ya, itu baik. Yang saya ingin kembangkan. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, karena memang itu adalah kunci keterampilan sebagai coach ya Bu ya. Sehingga nantinya coach ini mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu inginkan untuk saya amati pada proses coaching nanti? Nah, di sini saya ingin Bu Nuri nanti mengamati bagaimana saya bisa atau mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, bagaimana nanti saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu secara mendalam, sehingga coach itu akan menemukan solusi-solusi, alternatif solusi yang dia inginkan, sehingga permasalahan yang dia alami bisa teratasi sendiri. Ya, baik Bu. Jadi yang saya amati nantinya ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, benar ya. Iya, sehingga nanti potensi itu datang dari coach sendiri. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini terkait tadi mengajukan pertanyaan berbobot? Iya. Kalau menurut penilaian saya, kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu masih kurang ya kalau menurut saya. Jadi saya ingin mampu dalam proses coaching nanti mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot secara mendalam, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Serta apa, karena dalam proses coaching mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat penting ya untuk kelangsungan proses coaching, sehingga coach akan menemukan solusi sendiri dari permasalahan dia. Dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya coach akan merasa terbantu untuk menemukan solusi tersebut. Baik Ibu, jadi Ibu rasa mengajukan pertanyaan bobot ini sangat penting ya Bu ya. Betul. Bagi seorang coach gitu dalam menstimulus coach menggali potensinya. Baik Ibu, berikutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
harapan saya dari proses observasi, proses coaching ini, saya mampu menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, yang diantaranya tadi yang Bu Nur disebutkan, yaitu kemitraan. Dari proses kemitraan itu sehingga akan terbentuk suasana yang nyaman antara coach dan coach, sehingga serasa tidak ada jarak antara coach dan coach. Serta saya ingin mengembangkan atau menerapkan prinsip coaching yang proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach sehingga menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Serta saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, yaitu seperti menciptakan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Dan juga saya ingin, harapan saya ingin menerapkan alur tirta dalam proses coaching nanti yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu harapan saya, semoga nanti semuanya bisa muncul dan berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu. Jadi harapan Ibu ketika nanti coaching ya Bu ya, Ibu dapat menerapkan prinsip coaching, kemudian dapat menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, kemudian dapat menerapkan alur tirta agar nantinya coach itu mampu menemukan solusi untuk masalahnya. Betul. Nah, baik Ibu Hana, semoga dari indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi dapat tercapai dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Hanya itu saja Ibu yang dapat saya tanyakan dan sampaikan. Sekarang silahkan Ibu bisa mulai melakukan percakapan dengan coach. Semoga prosesnya nanti diberikan kelancaran sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Ibu. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap. Terima kasih Bu Nuri atas kesediaan waktunya untuk menjadi supervisor saya dalam melaksanakan coaching nanti. Iya, sama-sama Bu. Baik Ibu, silahkan dimulai ya Bu ya proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Malik? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Gimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah, saya juga baik ya. Alhamdulillah. Iya, kemarin Pak Malik sudah ngechat saya, WA saya ya, katanya ingin bertemu, ingin membicarakan sesuatu yang mengganjal di pikiran Pak Malik. Nah, kira-kira dari pertemuan kita hari ini Pak Malik ingin membicarakan tentang apa untuk hari ini? Ya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bisa bertemu dengan saya sesuai dengan janji yang sudah kita buat Bu ya melalui WA. Tujuan saya di sini adalah ingin menyampaikan satu permasalahan yang saya alami Bu di kelas. Terus di pembelajaran saya itu pembelajaran Al-Quran. Jadi di kelas saya itu masih banyak siswa-siswi yang jarang setoran Al-Quran Ibu. Padahal sudah disepakati setiap kali pertemuan harus menyetorkan hafalannya. Begitu Ibu. Iya, baik Pak Malik, kemarin nge-WA saya dan kita alhamdulillah sudah bertemu hari ini, ingin membicarakan masalah yang mengganjal di pikiran Pak Malik, yaitu bahwa ada siswa Pak Malik yang jarang setor hafalan Al-Quran ya. Iya betul. Iya baik, itu tujuan kita hari ini. Nah, bagaimana atau apa sih yang akan Pak Malik inginkan dari permasalahan tersebut? Kira-kira harapannya seperti apa? Iya, harapan saya dari siswa-siswi saya itu di kelas bisa setoran sesuai jadwal Bu. Jadi jika dalam seminggu ada 3 kali setoran, maka harapan saya mereka ngikutin gitu 3 kali setoran. Nah, sedangkan yang terjadi adalah mereka kadang setoran, kadang tidak gitu Ibu. Nah, dari harapan tersebut nih Pak Malik, indikator atau kondisi apa sih yang Pak Malik inginkan dari permasalahan tersebut? Ya, yang saya inginkan mereka itu kalau waktunya setoran udah siap gitu. Siap setoran, kemudian setiap jadwal mengikuti dengan jadwal yang telah ditentukan, yang harusnya setor ya setor gitu Ibu.
Oh iya baik, jadi tadi Pak Malik mengharapkan siswanya setor hafalan Al-Quran sesuai jadwal. Betul, jadi Ibu. tidak melampaui waktu ya, Iya, betul. sesuai jadwal yang telah disediakan oleh sekolah ya. Nah, sehubungan dengan tujuan atau harapan tersebut, kira-kira dalam skala 1 sampai 10 nih, sudah mencapai angka seberapa yang Pak Malik rasa yang sudah Pak Malik lakukan nih ketika di pembelajaran penghafalan Al-Quran nih? Baik Ibu, dari yang saya amati, yang saya lihat anak yang kondisinya seperti itu saya kasih nilai 6 Ibu. Oh iya baik. Nah, dari angka 6 tersebut nih Pak Malik, angka 6-nya maksudnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Malik. Iya, saya ngasih nilai 6 ke anak-anak itu karena memang tadi saya bilang mereka itu jarang kali setoran, padahal jadwalnya sudah ditentukan, kemudian waktunya sudah jelas gitu. Saya lebih melihat mereka tuh motivasinya kurang, Ibu. Itu selain tadi setorannya jarang dan motivasi menghafalnya juga kurang, makanya saya kasih nilai 6, Ibu. Nah, jadi dari angka 6 ya Pak Malik tadi yang sudah disebutkan, yang mungkin Pak Malik sudah amatin, Pak Malik rasa masih di angka 6 lah. Baik, yang ingin ditingkatkan nih, kira-kira dari angka 6 tersebut nanti harapannya ke angka berapa nih Pak Malik yang ingin dicapai kira-kira? Saya sih tidak muluk-muluk Bu ya. Dari angka 6 sementara ini berubah jadi angka 8 saya sudah merasa bahagia gitu ya. Dengan kondisi sekarang ini. Nah, dari angka 8 itu Pak Malik mungkin harapannya di situ nggak terlalu tinggi Pak Malik ya. Dari angka 8 itu maksudnya seperti apa? Di angka 8 itu yang Pak Malik inginkan seperti apa? Ya, saya berharap anak-anak itu bisa semangat untuk menghafal, ya semangat. Kemudian dia bisa setoran Al-Quran setiap sesuai jadwal Ibu. Tidak menunda-nunda gitu ya. Kemudian jika memang di hari itu harus setoran, mereka ya setoran sesuai jadwal Ibu. Jadwal itu maksudnya apa? Tiap hari mereka akan setor atau dalam berapa minggu sekali? Atau? Di kelas saya itu dalam seminggu harus menyetor tiga pertemuan, 3 hari. Oh, dalam seminggu tiga hari dalam seminggu Ibu. Gitu. Dalam seminggu 3 kali. Nah, dari harapan ke angka 8 itu Pak Malik tadi, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Pak Malik untuk proses kegiatan untuk menghafal Al-Quran itu untuk mencapai angka itu? Sementara ini yang sudah saya lakukan, saya merasa sudah memberikan motivasi ya ke anak-anak. Setiap kali mulai pembelajaran, sebelum anak setoran, sebelum anak menghafal, saya sudah melakukan itu, memberikan motivasi bagaimana pentingnya menghafal Al-Quran dan seterusnya gitu Ibu. Itu yang sudah saya lakukan. Namun namun harapannya belum sesuai dengan yang diinginkan ya. gitu. Jadi Pak Malik tadi sudah melakukan, memberikan motivasi ya ke anak-anak supaya setor tepat waktu, tidak sesuai jadwalnya ya dalam setoran. Nah, kira-kira yang dari beberapa langkah tersebut apa yang ingin dilakukan lagi nih Pak Malik ke depannya supaya tujuan yang diharapkan bisa diinginkan oleh Pak Malik nih? Ya, mungkin ke depan saya akan berkolaborasi dengan orang tua kali Bu ya. Ya, karena kan bagaimanapun mereka tidak hanya belajar di sekolah, mereka ada waktu di rumah. Itu saya ingin berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua juga memberikan motivasi ke anak-anaknya supaya menyiapkan hafalan dari rumah gitu. Tidak hanya menggunakan waktu di sekolah karena waktu saya kan sempit ya. Iya, benar, hanya beberapa jam saja. Iya, benar. Oleh karena itu saya inginkan orang tua memberikan motivasi juga, mengarahkan anak supaya menyiapkan hafalan dari rumah gitu Ibu. Ya, benar-benar. Ya, tadi langkah Pak Malik ya yang sudah dilakukan, memberikan motivasi, yang akan dilakukan tadi mengkoordinasi dengan orang tua ya supaya anak mempersiapkan hafalannya di rumah. Iya, betul. Itu sudah, menurut saya sudah langkah yang sangat bagus ya. Terus kira-kira selain menghubungi orang tua atau berkoordinasi dengan orang tua, memberi motivasi, itu masih ada lagi kah Pak Malik yang mungkin akan terpikirkan untuk dilaksanakan untuk meningkatkan hal tersebut? Iya,
Mungkin ini ya kali ya Bu ya, saya akan memberikan reward kali ya, menyiapkan reward kepada anak-anak yang rajin setoran gitu. Supaya anak-anak yang belum tergugah untuk setoran itu mereka termotivasi gitu ya. Dengan reward itu harapannya seperti itu Bu. Mungkin juga nanti selain reward saya akan memberikan layanan tambahan kali Bu ya. Bagi anak-anak yang low, biasanya nih kendalanya kan yang jarang setoran itu anak-anak yang low dalam hal membacanya. Jadi mereka masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sehingga motivasi untuk setorannya gitu agak kurang. Jadi saya akan memberikan layanan tambahan di luar jam pelajaran Ibu. Baik. Jadi Pak Malik sudah menyebutkan langkah-langkah ya yang sudah dilakukan, yaitu memberi motivasi, yang rencana yang akan dilakukan lagi yaitu berkoordinasi dengan orang tua. Tadi ada juga tambahan memberikan reward ya kepada anak-anak yang sudah mencapai hafalannya secara teratur dan sesuai jadwal ya. Selain itu memberikan waktu tambahan ya Pak Malik ya untuk anak-anak yang mungkin masih kurang ya dalam ketertiban menghafalnya ya. Nah, selain alternatif tadi, mungkin Pak Malik masih ada lagi nggak yang akan dilakukan selain langkah-langkah itu tadi? Mungkin masih terpikirkan lagi? Sementara yang akan saya lakukan itu aja Bu. Oh iya, cukup ya. Iya. Baik, nah setelah itu nih kira-kira kapan nih Pak Malik akan mulai melaksanakan langkah-langkah tersebut yang sudah disebutkan Pak Malik tadi, seperti berkoordinasi dengan orang tua, terus memberikan reward, terus memberikan jam tambahan kepada anak-anak yang masih kurang. Kira-kira kapan nih Pak Malik akan melaksanakannya? Ya, insya Allah secepatnya Bu ya, paling tidak minggu depan Bu ya, akan saya lakukan tadi rencana-rencana saya, dengan harapan lebih cepat, lebih baik Bu ya, karena betul, ya. Saya melihat anak-anak itu motivasinya sangat kurang sekali gitu. Iya betul, iya baik ya, karena kalau kita melaksanakan lebih cepat hasilnya akan segera ada ya Pak Malik ya, akan segera muncul ya. Nah, setelah Pak Malik tadi merencanakan akan segera melaksanakan aksi tersebut nih. Nah, bagaimana pastinya nih Pak Malik memastikan bahwa rencana itu akan berjalan nih seperti apa nih? Ya, pertama saya akan membuat skala prioritas Bu ya. Prioritas dulu dari hal yang akan saya lakukan itu, mana yang perlu saya dahulukan gitu ya. Mungkin selain tadi, selain yang saya akan lakukan tadi, saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentunya ya. Dalam hal pertama, kepala sekolah juga akan memberikan surat mungkin untuk orang tua supaya orang tua juga sadar gitu bahwa tugas mendidik bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Gitu. Iya, betul sekali Pak Malik ya, karena dunia pendidikan itu, anak-anak itu di sekolah itu hanya beberapa jam ya. Betul. Selebihnya kan lebih banyak di rumah ya. Jadi peran orang tua begitu sangat penting ya di sini ya. Baik Pak Malik, selanjutnya setelah tadi Pak Malik memastikan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan membuat skala prioritas dulu, berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua. Nah, kira-kira siapa saja nih yang Pak Malik anggap dipercaya untuk memberikan dukungan atau motivasi atau bahkan untuk berkonsultasi dengan Pak Malik ke siapa saja nih kira-kira nih? Ya, pertama mungkin kepala sekolah ya, karena kepala sekolah kan penanggung jawab leader di sekolah. Yang kedua karena ini terkait dengan pembelajaran di kelas, itu saya akan konsultasi dengan bagian kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum Ibu, karena bagaimanapun beliau bagian kurikulum adalah bertanggung jawab terhadap pembelajaran di sekolah. Gitu. Selain tadi dukungan dari kepala sekolah, dari wakasek dan serta bagian kurikulum, masih ada lagi nggak kira-kira Pak Malik yang mungkin Pak Malik butuhkan supaya langkah ini bisa dilaksanakan dengan baik nih? Mungkin dukungan dari luar sekolah ataupun dari dalam lagi kira-kira? Mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat serumpun Bu ya, sesama guru pelajaran agama Islam, itu khususnya guru Al-Quran, yang mengajak mereka untuk berkolaborasi untuk memberikan motivasi ke anak-anak dan seterusnya. Ya baik, tadi Pak Malik sudah menyebutkan ya dukungan atau akan berkolaborasi dengan
Di antaranya tadi kepala sekolah ya, bagian kedua kasih kurikulum, serta rekan sejawat dan juga guru mapel ya, selain orang tua juga. Nah, sekarang kira-kira baiklah dari percakapan kita hari ini nih Pak Malik nih, kira-kira apa yang bisa Pak Malik simpulkan dari hasil percakapan kita ini? Baik Bu, alhamdulillah dari percakapan dengan Bu Hana ya, saya mendapat solusi Bu ya. Saya mendapatkan solusi tadi, insyaallah demi harapan tercapai, anak rajin setoran, motivasinya tinggi untuk menghafal Al-Quran, keluar dari diri saya ide-ide Bu ya, yaitu diantaranya berkolaborasi dengan orang tua, memberikan semangat yang lebih ke anak-anak, kemudian memberikan layanan yang lebih di luar jam pembelajaran. Juga insya Allah saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait Ibu. Baik Pak Malik ya, saya juga akan menyimpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini. Alhamdulillah tadi Pak Malik sudah mempercayakan kepada saya ya, ingin menceritakan permasalahan yang mengganjal pikiran, yaitu tentang anak yang tidak tertib dalam setoran hafal Al-Quran. Dan Pak Malik sudah menentukan skalanya yang sudah dilihat seberapa dan berapa angka yang ingin dicapai serta solusi-solusi. Alhamdulillah tadi Pak Malik juga sudah menyebutkannya ya, beberapa solusi alternatif yang akan dilaksanakan. Nah, setelah tadi Pak Malik menyebutkan semuanya, kira-kira sudah menemukan apa belum nih solusi yang Pak Malik anggap bisa menyelesaikan permasalahan Pak Malik tadi? Alhamdulillah Ibu sudah ditemukan Bu ya. Tadi sebagaimana Ibu catat, saya juga sudah mengemukakan solusi-solusi yang yang keluar, yang sebelumnya saya tidak terpikirkan Ibu. Iya, benar. Alhamdulillah setelah berbincang dengan Ibu, yang sebelumnya saya masih ragu, sekarang saya yakin. Mudah-mudahan ke depan anak-anak ini bisa semangat untuk menghafal Al-Quran, rajin setorannya Ibu. Baik, alhamdulillah ya Pak Malik, kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Pak Malik sudah perasaannya sudah plong ya, sedikit terpecahkan yang ada di pikirannya. Saya juga senang sekali mungkin bisa membantu Pak Malik dalam penyelesaian masalah yang tadi. Masih ada lagi nggak kira-kira Pak Malik nih yang mengganjal ingin disampaikan lagi nih setelah menemukan solusi tadi? Ya, alhamdulillah sih Bu, sudah plong Bu ya. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya masih bingung gitu, bingung gimana ini caranya menangani anak-anak. Dan sekarang sudah plong, sudah merasa menemukan solusi. Terima kasih atas bimbingan Ibu, atas arahan Ibu, atas motivasi Ibu. Baik, sama-sama Pak Malik ya. Saya juga terima kasih Pak Malik sudah mau berbagi dengan saya ya. Dan itu akan menjadi referensi atau motivasi saya nanti mungkin bisa saya terapkan juga di tempat saya mengajar ya. Makasih atas inspirasinya juga. Alhamdulillah kegiatan coaching kita hari ini bisa berjalan dengan lancar Pak Malik ya. Alhamdulillah. Dan nanti saya tunggu nih hasilnya bagaimana setelah langkah Pak Malik tadi dilaksanakan. Saya tunggu lagi nih siapa tahu nanti Pak Malik mau bercerita lagi pada saya. Baik, ya. Ibu. Ya, baiklah kita tutup acara coaching hari ini Pak Malik ya. Baik, Ibu. Alhamdulillah bisa jalan dengan lancar. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ya atau menyinggung di hati Pak Malik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hana. Sama-sama Pak Malik. Ya. Baik Ibu Sunhana, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Koci ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Baik Ibu Nuri. Ya. Pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana Ibu Sunhana menilai performa pada saat tadi Ibu melakukan coaching terkait dengan kompetensi Ibu sebagai coach? Ya, baiklah, terima kasih Bu Nuri. Saya menilai diri saya sendiri ya. Selama tadi saya melaksanakan coaching, saya rasa saya sudah mampu meningkatkan kompetensi coaching, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach, yang mana di dalamnya saya mampu menggali kompetensi yang ada dalam diri coach untuk menemukan solusi-solusi yang atas permasalahan yang sedang dihadapi dia. Dan saya merasa saya sudah
menerapkan alur tirta di dalam pelaksanaan coaching tadi, yaitu sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab, serta saya juga sudah merasa melaksanakan prinsip coaching ya, yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam coaching. Seperti itu Bu Nuri yang menurut saya dari penilaian pelaksanaan coaching tadi. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu menilai bahwa proses coaching yang tadi Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, kemudian sudah juga menerapkan kompetensi Ibu sebagai coach, dan juga sudah mampu menerapkan alur tirta. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Bu. Ya. Baik Ibu, apa yang Ibu sampaikan tadi itu sesuai ya Bu ya dengan apa yang saya amati, karena tadi ketika saya mengamati Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, karena ketika Ibu tadi berbincang dengan Pak Malik ya Bu ya, iya betul, itu tidak ada jarak di antara Ibu dan Pak Malik, yaitu misalnya ada merasa lebih senior atau junior, itu saya tidak melihat itu, sehingga Ibu mampu menjalin kemitraan yang baik dengan coach. Kemudian yang kedua, Ibu juga tadi sudah menunjukkan proses kreatif ya. Karena saya lihat tadi Ibu itu mampu melakukan percakapan dua arah seperti itu. Jadi coach pun terlihat aktif dalam menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mampu memaksimalkan potensi coach. Karena tadi saya amati solusi itu datangnya langsung dari coach tersebut, ide-idenya itu datang dari coach. Jadi Ibu hanya menstimulus dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Kemudian terkait dengan kompetensi coaching, tadi di awal Ibu menyampaikan ingin meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu saya nilai juga tadi sudah sangat baik Bu Ibu melakukannya. Iya, Ibu sudah menyampaikan pertanyaan terbuka kepada coach, sehingga coach itu mampu menggali potensi yang ada di dirinya untuk menyampaikan solusi atas permasalahannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga tidak menghakimi coach, seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga memberikan jeda atau waktu supaya coach itu bisa memikirkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Kemudian Ibu juga tadi sudah menerapkan alur tirta. Di awal Ibu sudah menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi, kemudian berikutnya rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Begitu ya Bu ya? Jadi apa yang Ibu sampaikan terkait dengan pengamatan yang dilakukan terhadap proses coach itu sudah sesuai ya Bu ya. Gitu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini Bu? Ya, terima kasih banyak Bu Nuri atas penilaiannya. Alhamdulillah ya, Bu Nuri menilai dengan begitu teliti ya, dengan begitu bijaksana dalam menilai proses coaching tadi. Saya terima kasih banyak atas penilaian Ibu. Semoga saya juga kedepannya meningkatkan lebih baik lagi ya dalam proses coaching. Ya sama-sama Ibu. Nah kemudian menurut Ibu Hana, adakah rencana tindak lanjut terkait dengan kompetensi coaching yang mungkin nanti akan Ibu laksanakan lagi dengan rekan lainnya? Ya, baik tindak lanjut atau mungkin refleksi ya bagi saya ya. Untuk kedepannya saya ingin mampu dalam proses coaching itu meningkatkan semua prinsip ya, semua prinsip coaching bisa berjalan seperti yang tadi, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan saya juga ingin sekali meningkatkan kompetensi saya sebagai coach yang diantaranya yaitu kehadiran penuh ya, presence. Mungkin itu masih kurang nanti pada diri saya harus membuat coach itu hadir penuh di dalam proses coaching sehingga tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar permasalahan yang dihadapin, dan juga saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif ya, sehingga saya sendiri juga tidak memikirkan hal-hal yang lain sehingga bisa fokus dalam proses coaching. Serta saya juga ingin meningkatkan lebih dalam lagi dalam saya mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, sehingga proses coaching itu akan berjalan dengan lancar dan
coach akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapin. Serta harapan saya juga, saya ingin dalam proses coaching ke depannya selalu muncul alur cerita yang ada seperti tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya ingin semua itu muncul dalam coaching. Seperti itu mungkin tindak lanjut atau harapan saya ke depannya, Bu Nuri. Ya, baik, luar biasa sekali ya Bu ya, rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan setelah proses coaching ini. Jadi Ibu tetap ingin meningkatkan kompetensi coaching, betul ya Bu ya, bukan hanya di mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi di kompetensi lainnya ya Bu ya, seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, agar proses coaching ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya Bu ya. Benar, nah, baik Ibu, dalam rencana-rencana yang tadi Ibu susun tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan segera memperbaiki diri ya untuk proses coaching ke depannya, dan mencoba mempraktekkan praktek coaching lagi dengan rekan sejawat saya di sekolah, dengan teman-teman saya satu gugus, atau bahkan lebih luas lagi untuk meningkatkan kompetensi saya. Saya ingin segera, mungkin dalam besok atau beberapa minggu ke depan, saya akan mencoba melaksanakan praktek coaching lagi, sehingga semua prinsip, semua kompetensi atau alur itu akan bisa saya terapkan dengan baik dan muncul dalam proses coaching. Ya, baik Ibu. Dan segera mungkin, Bu Nuri. Jadi tadi ada beberapa ya Bu ya, yang akan Ibu lanjut ke depannya supaya membantu meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coaching, sebagai coach seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, hasil pengamatan tadi yang saya laksanakan kepada Ibu akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Nah, baik Ibu, sebagai penutup, apakah Ibu bersedia untuk menyimpulkan proses coaching yang telah dilaksanakan hari ini? Baik, terima kasih Bu Nuri atas penilaiannya, dan sebagai penutup saya akan menyimpulkan dari proses coaching tadi, saya sudah merasa mampu menerapkan prinsip coaching ya, kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya juga merasa mampu meningkatkan kompetensi saya untuk menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach itu dari penggalian yang saya lakukan tadi, penggalian pertanyaan, si coach mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapin, sehingga untuk kedepannya coach itu merasa nyaman, merasa permasalahannya terbantu dari proses coaching yang saya lakukan. Dan juga saya dari proses tadi saya mampu meningkatkan, melaksanakan alur tirta ya Bu ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Bu Nuri. Baik Ibu Sunhana, jadi yang Ibu simpulkan hari ini adalah ketika Ibu melakukan proses coaching dengan menerapkan prinsip yang ketiga tadi, itu membantu Ibu ya Bu ya, benar, membantu Ibu maupun coach seperti itu dalam mencapai tujuan dalam percakapan yang Ibu laksanakan. Kemudian apabila kita sebagai coach memiliki kompetensi yang tadi Ibu sebutkan tadi, itu juga dapat mampu menggali coach untuk menggali ide-ide atau potensi yang dimilikinya sehingga mampu mengembangkan dirinya. Kemudian dengan kita melaksanakan alur tirta, itu juga menjadikan pembicaraan menjadi tujuannya searah gitu ya Bu ya, atau tujuannya itu bukan searah, maksud saya tujuannya itu menjadi jelas runtutannya gitu ya Bu ya. Ya, jadi prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching dan alur tirta ini sangat penting ya Bu ya dalam proses melaksanakan coaching. Seperti itu ya Bu ya. Iya, benar. Baik Bu Sunhana, luar biasa sekali apa yang telah Bu Sunhana sampaikan. Kemudian semoga rencana-rencana ke depannya dalam rangka meningkatkan kompetensi dapat berjalan ya Bu ya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tetap semangat terus ya Bu Sunhana ya. Terima kasih Bu Nuri ya untuk hari ini sudah menjadi supervisor buat saya. Atas peluang waktunya, saya mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Ya, sama-sama Bu Sunhana, terima kasih juga. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.